Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Bagaimana kabar kalian semua peserta didik kelas 11? Ketemu lagi nih sama RBS atau Ruang Belajar Sejarah. Jadi kita akan melakukan pembelajaran melalui media sosial dari Ruang Belajar Sejarah seperti saluran WhatsApp, Instagram, Threads, Twitter atau X dan YouTube. Tahukah kamu? Pada tanggal 7 Desember 1941, terjadi peristiwa yang besar. Pada saat itu, Jepang menyerbu pangkalan Angkatan Laut di Pearl Harbor, Hawaii. Nah, aksi Jepang ini merupakan sebuah gerakan invasi, aksi militer, yang kemudian dengan cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara. Sehingga di Januari-Februari tahun 1942, Jepang menduduki Filipina, Pontianak, Balikpapan, Palembang, Tarakan, Kalimantan Timur, dan Samarinda, yang mana waktu itu bangsa Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Tahukah kamu? Selang beberapa minggu, Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa, tepatnya di Teluk Banten pada tanggal 1 Maret 1942, kemudian juga di Kragan, Jawa Timur, dan di Ereta, Jawa Barat. Nah setelah itu, 4 hari kemudian kota Batavia jatuh ke tangan Jepang, tepatnya pada tanggal 5 Maret 1942. Setelah Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah tersebut, akhirnya tanggal 8 Maret 1942 Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Sekilas informasi. Menyebut kata Jepang, tentulah rakyat Indonesia akan teringat juga tentang ramalan Jayabaya, tentang kedatangan pasukan Kate yang berumur jagung. Siapa yang sangka bahwa kedatangannya ke Indonesia ternyata semakin menambah kesengsaraan dan penderitaan rakyat Indonesia secara lahir dan batin. Jepang mungkin hanya 3,5 tahun menjajah Indonesia, tapi mereka meninggalkan luka yang amat dalam. Hal ini bisa kita lihat dari cerita-cerita kelam tentang bagaimana kejamnya mereka dulu kepada para pendahulu. Membunuh, menyiksa, kerja paksa. Lewat cara-cara macam inilah Jepang memperlakukan orang-orang Indonesia. Penyerahan kekuasaan kepada Jepang oleh sekutu dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 melalui sebuah upacara di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Gubernur Jenderal Cardaan Starkenborg dan Jenderal Terporten menjadi wakil sekutu dalam upacara tersebut. Kemudian Jenderal Hitoshi Imamura menjadi wakil dari Jepang. Dengan berakhirnya upacara penyerahan tersebut, secara otomatis kemudian Indonesia berada di bawah jajahan Jepang. Bisa terbayangkan gimana kondisi masyarakat Indonesia pada waktu itu. Dimulainya penjajahan Jepang di Indonesia menambah mimpi buruk masyarakat Indonesia pada waktu itu. Politik imperialisme Jepang bukan hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya alamnya saja, akan tetapi manusianya juga jadi orientasi eksploitasi mereka. Jepang melakukan eksploitasi sampai tingkat pedesaan. Sumber-sumber kekayaan alam Indonesia dan juga tenaga-tenaga masyarakat Indonesia mulai dikuras oleh Jepang. Untuk memenuhi semua keinginannya, Jepang melakukan berbagai cara, mulai dari perjanjian-perjan hingga cara-cara kekerasan. Tak hanya itu, kekejaman-kekejaman Jepang juga bisa kita lihat dari tempat-tempat yang mereka tinggalkan. Misalnya beberapa gua Jepang yang ada di Indonesia. Kabar mengatakan jika kebanyakan gua Jepang di sini dipakai mereka sebagai tempat penyikasaan dan penjara bagi orang-orang pribumi yang dianggapnya bersalah. Ada satu perkembangan yang berbeda apabila kita memahami perkembangan organisasi pergerakan antara pada masa kolonial Belanda dengan era pendudukan Jepang. Pada masa kolonial Belanda yang muncul dan berkembang diprakarsai oleh para pejuang rakyat Indonesia. Tetapi pada masa pendudukan Jepang banyak organisasi atau perkumpulan yang berdiri diprakarsai oleh Jepang. Sementara para tokoh Indonesia mencoba memanfaatkan organisasi itu untuk kepentingan perjuangan. Hal ini juga berhubungan dengan perkembangan pandangan sikap para tokoh Indonesia dalam menghadapi pendudukan Jepang. Banyak di antara para tokoh Indonesia yang mencoba memanfaatkan masa pendudukan Jepang untuk melanjutkan perjuangan menuju kemerdekaan. Mereka mengambil sikap dan strategi bekerja sama dengan Jepang.
Majelis Islam A'la Indonesia, MIAI, sebelumnya bernama Majelis Islam Luhur, terbentuk pada tanggal 21 September tahun 1937 sebagai tindak lanjut pertemuan para pemimpin dan alim ulama yang berasal dari beberapa organisasi Islam seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Taswirul Afkar, Kiai Haji Mas Mansur, Muhammadiyah, Kiai Haji Abdul Wahab, Nahdlatul Ulama, W. Wondoamiseno, PSII. Pertemuan yang berlangsung di Surabaya pada 18 hingga tanggal 21 September dan melibatkan 13 organisasi Islam ini diselenggarakan utamanya untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah umat Islam di Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk 1. Menyatukan berbagai organisasi Islam dalam satu payung organisasi dan mendorong mereka untuk berjejaring dan bekerja sama satu sama lain, baik fisik maupun spiritual. 2. Mendiskusikan sekaligus memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat Muslim. 3. Memperkuat hubungan dengan Muslim di berbagai negara. 4. Mempromosikan kepercayaan, iman Muslim. Dan 5. Menyelenggarakan Kongres Muslim Indonesia. Berbeda dengan pemerintah Hindia Belanda yang cenderung anti terhadap umat Islam, Jepang ingin bersahabat dengan umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu, organisasi Islam MIAI yang cukup berpengaruh pada masa kolonial Belanda mulai dihidupkan kembali oleh pemerintah pendudukan Jepang. Dengan diaktifkannya kembali Majelis Islam A'la Indonesia, maka MIAI menjadi organisasi pergerakan yang cukup penting di masa pendudukan Jepang. Kantor pusat yang semulanya di Surabaya kemudian dipindahkan ke Jakarta. Adapun tugas dan tujuan dari Majelis Islam A'la Indonesia, atau MIAI pada masa pendudukan Jepang, yaitu A. Menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia. B. Mengharmoniskan Islam dengan tuntutan perkembangan zaman. C. Ikut membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Namun, Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI sama seperti organisasi lainnya, yaitu melakukan aksi penguatan mental kemerdekaan Indonesia. Arah perkembangan Majelis Islam A'la Indonesia mulai dipahami oleh Jepang sebagai organisasi yang tidak memberikan kontribusi terhadap pemerintahan Jepang. Hal tersebut membuat Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI pada bulan November 1943 dibubarkan oleh pemerintahan Jepang. Dan sebagai gantinya, Jepang mendirikan Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYUMI. Melihat fakta bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam, Jepang segera sadar dan memanfaatkan Islam sebagai alat politik untuk melanggengkan kekuasaan mereka di Indonesia. Mereka segera membentuk MASYUMI, Majelis Syuro Muslimin Indonesia pada hiji salapan opat tilu yang diketuai oleh Hasyim Asy'ari, dan wakilnya dari Muhammadiyah yakni Mas Mansur. Dengan anggotanya Wahid Hasyim, Mukti, Arid Maru, dan Kato Sudarmo. Majelis Syuro Muslimin Indonesia, MASYUMI, berperan sebagai wadah umat muslim yang menaungi organisasi-organisasi Islam tidak hanya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, tapi juga organisasi Islam lain seperti Perserikatan Umat Islam, UI, di Jawa Barat, Persatuan Tarbiyah, PERTI, di Sumatera Barat, dan Jamaah Al-Wasliyah di Sumatera Utara. Berdiri pada 22 November hiji salapan opat tilu, MASYUMI dibentuk oleh Jepang sebagai pengganti Majelis Islam A'la Indonesia, MIAI, yang sudah bubar. MASYUMI berkembang sangat pesat bahkan mempunyai cabang di setiap keresidenan. Tugas organisasi ini diantaranya adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan meningkatkan hasil bumi. Selain itu MASYUMI juga menjadi wadah berkumpulnya intelektual Islam untuk bertukar pikiran sekaligus wadah masyarakat memberikan keluh kesah. Kongres Umat Islam Indonesia di Yogyakarta menjadi titik balik dalam upaya mempersatukan umat Islam ke dalam satu wadah partai politik. Setelah sebelumnya pemerintah menetapkan maklumat pada tanggal 3 November hiji salapan opat lima yang berisi anjuran pembentukan partai politik. Pada tanggal 7-8 November hiji salapan opat lima, sejumlah tokoh Islam seperti Agus Salim, Abdul Wahid Hasyim, Muhammad Natsir, Muhammad Roem dan Prawoto Mangkusasmito merencanakan untuk membentuk partai politik Islam. MASYUMI disepakati sebagai nama partai yang baru didirikan tersebut.
Pada tahun 1844, situasi Perang Asia Timur Raya mulai berbalik, tentara sekutu dapat mengalahkan tentara Jepang di berbagai tempat. Hal ini menyebabkan kedudukan Jepang di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Oleh karena itu, Panglima Tentara Kehiji Genep, Jenderal Kumaikichi Harada membentuk organisasi baru yang diberi nama Jawa Hokokai, Himpunan Kebaktian Jawa. Untuk menghadapi situasi perang tersebut, Jepang membutuhkan persatuan dan semangat segenap rakyat baik lahir maupun batin. Jawa Hokokai adalah organisasi pusat yang anggota-anggotanya terdiri atas bermacam-macam hokokai, himpunan kebaktian, sesuai dengan bidang profesinya. Misalnya Kyoiku Hokokai, kebaktian para pendidik guru-guru, dan isi Hokokai, wadah kebaktian para dokter. Jawa Hokokai juga mempunyai anggota istimewa, seperti Fujinkai, organisasi wanita, dan Keimin Bunka. Jawa Hokokai, Himpunan Kebaktian Jawa, merupakan salah satu organisasi yang dibuat oleh Jepang pada saat menjajah Indonesia. Rakyat diharapkan memberikan dharma baktinya terhadap pemerintah demi kemenangan perang. Kebaktian yang dimaksud memuat 3 hal. 1. Mengorbankan diri. 2. Mempertebal persaudaraan. 3. Melaksanakan suatu tindakan dengan bukti. Susunan dan kepemimpinan organisasi Jawa Hokokai berbeda dengan Putra. Jawa Hokokai benar-benar organisasi resmi pemerintah. Oleh karena itu, pimpinan pusat Jawa Hokokai sampai pimpinan daerahnya langsung dipegang oleh orang Jepang. Pimpinan pusat dipegang oleh Gunseikan, sedangkan penasihatnya adalah Insinyur Soekarno dan Hashim Asyari. Di tingkat daerah, Shu dipimpin oleh Shucokan dan seterusnya sampai daerah Ku, desa, oleh Puco, kepala desa lurah, bahkan sampai Gumi di bawah pimpinan Gumicho. Dengan demikian, Jawa Hokokai memiliki alat organisasi sampai ke desa-desa, dukuh, bahkan sampai tingkat rukun tetangga, Gumi atau Tonari Gumi. Tonari Gumi dibentuk untuk mengorganisasikan seluruh penduduk dalam kelompok-kelompok yang terdiri atas Oktober 20 keluarga. Para kepala desa dan kepala dukuh serta ketua RT bertanggung jawab atas kelompok masing-masing. Adapun program-program kegiatan Jawa Hokokai sebagai berikut. 1. Melaksanakan segala tindakan dengan nyata dan ikhlas demi pemerintah Jepang. 3. Memimpin rakyat untuk mengembangkan tenaganya berdasarkan semangat persaudaraan. Dan 5. Memperkokoh pembelaan tanah air. Organisasi Jawa Hokokai tidak berkembang di luar Jawa, sehingga golongan nasionalis di luar Jawa kurang mendapatkan wadah. Penguasa di luar Jawa seperti Sumatera berpendapat bahwa di Sumatera terdapat banyak suku, bahasa, dan adat istiadat sehingga sulit dibentuk organisasi yang besar dan memusat, kalaupun ada hanya lokal di tingkat daerah saja. Dengan demikian, organisasi Jawa Hokokai ini juga dapat berkembang sesuai yang diinginkan Jepang.